Nggih, sama-sama. Saya juga terima kasih dari pengurus kabupaten nggih, dibantu bisa berarti ini dibantu oleh Pak Tambah juga. Iya, Terima iya, kasih. iya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman semua, guru PAI Wonosobo. Alhamdulillah kita kali ini ngobrolnya ngobrol penting ini dengan orang penting juga. Dengan beliau Pak Nurin Toko, ini adalah sekretaris KKG PAI Kabupaten Wonosobo dan mungkin sekaligus sebagai sekretaris panitia MAPSI ini. Double Pak Nurin. Ya ini Pak Nurin, kaitannya dengan pelaksanaan lomba MAPSI ini sebetulnya apa sih yang menyebabkan ini ada 2 cabang lomba, yaitu lomba MAPSI dan FLS 2N tetap harus berlangsung itu sebetulnya alasannya apa itu Pak Nurin? Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab tadi pertanyaan dari Pak Tambah Utomo, kalau bisa ini dinaikkan ke atas dulu, Pak. Yang Sebelum apa ya? ini apa? Biar Juknis wajahnya ini kelihatan. ke atas ya. Enggak juknisnya. Oh, Juknisnya ke mohon. atas itu. Nanti sekarang apa? Sekarang nggak apa-apa, nggih. Oke, oke, oke. Nah, tampilkan lagi. Juknisnya di scroll ke atas ya. Ya, dari atas nih. Oke, dari atas. Dari sini atau dari atas lagi? Oke, dari sini ya. Nah, ya. Oke, monggo silahkan. Baik, ini kan kita sambil bincang santai, Pak, nggih. Nggih, nggih, nggih. Santai tapi Nggih. boleh ngopi kok. Oke. Baik, terima kasih. Untuk MAPSI online, ini rencana kan tanggal pelaksanaannya kita rencanakan 1 Oktober 2020 sampai dengan 8 Oktober. Kenapa kok tahun ini tetap ada MAPSI? Walaupun Betul, betul, sebenarnya betul. di tingkat provinsi kan sudah dibatalkan. Sebenarnya kalau di tingkat provinsi itu yang ketempatan Kota Magelang. Tapi di sana kan untuk semua biaya sudah dimasukkan untuk COVID semua, COVID-19 semua. Sehingga MAPSI provinsinya di cancel, mungkin mudah-mudahan tahun depan bisa. Nggih, amin, Nah, amin. seluruh Jawa Tengah kalau melihat di grup-grup Jawa Tengah itu kayaknya tidak ada yang mengadakan. Hanya saja di Wonosobo ini ada apa yang dikuatkan, jadi dipertahankan oleh terutama Bangkur Dalmut nih. Prioritas berarti ya. Bagian kurikulum, bagian pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu. Iya, iya. Nah, ini ada 2 lomba yang dipertahankan. Yang lain sudah dipangkas semua untuk COVID-19. Cuma 2 ini yang dipertahankan. 1 FLS 2N. Itu kan sudah dari sejak sebelum Januari sudah ada juknisnya. Ya, Hanya saja kemudian ada pandemi terus diganti, ditambahi dengan berkaitan dengan dengan online lah, didaringkan. Jadi pelaksanaan lombanya itu daring gitu ya. Daring, tadinya kan tidak FLS yang nasional itu. Nah, termasuk yang kedua ini yang dipertahankan itu MAPSI. Karena dari Pak Kadin sendiri, juga terutama Pak Kabid Bangkur Dalmut, Pak Slamet Faizi itu sangat apresiasi sekali dengan pendidikan agama Islam di Wonosobo sebenarnya kalau kita ngobrol bersama. Ini coba dikebawahkan lagi Pak. Oke. Untuk juknisnya. Ini dasar-dasarnya, kalau dasar hukumnya ini kan nomenklaturnya masih sama ya, formalitas gitu. Cuma yang bawah sendiri, Pak. Oke. Ini yang menyebabkan HUB nomor 9 tuh. Oke, nah, nomor 9 silahkan Pak Nurin. Nomor 9 ini ada dokumen pelaksana anggaran satuan kerja daerah. Jadi DPA-nya di Dinas Pendidikan tetap berbunyi. Ada FLS, ada MAPSI, SD, SMP. Nah, ini jadi
kita mau tidak mau tetap harus nopo ceritanya ketiban sampur lah. Saya sendiri juga Iya. di pengurus kabupaten ya kayaknya wis alhamdulillah kayaknya wis ora anak no mapsi Mm-mm. pandemi seperti ini. Cuma kan terus kita terus dikumpulkan yang nomor 10 itu pada hari Jumat 14 Agustus 2020 kita diajak diskusi untuk membahas tentang lomba ini. Dua lomba itu kemarin bareng itu antara FLS dengan Mapsi. MAPSI. Nah, sementara yang MAPSI ini kan juknisnya belum ada. Hanya Yang adanya online ya. juknis masa normal gitu loh. Betul betul. Nah, kemudian terutama seperti Pak Kabit sendiri nantang nih ceritanya nantang. Silahkan Mas, disusun juknis yang beda dengan FLS. Kalau FLS itu kan direkam, terus dimasukkan ke CD atau di flash disk, dikirim. Betul. Ya. Nah, kalau bisa yang lebih original lagi bagaimana. Nah, kita kemudian yang mau tidak mau muter kepala juga. Prige carane. Ya. Tapi kayaknya Nah, terus dengan tantangan itu memang harus dijawab ya Pak ya. Betul. Terutama kan seperti sekarang masa pandemi, guru-guru kita harus lebih konsentrasi ke IT-nya itu terutama. Nah, akhirnya kan kita hubungkan dengan juga dengan IT-nya juga nih. Betul. Yang paling mudah seperti apa? Nah, mungkin menurut kami yang paling mudah tidak terlalu banyak biaya ini nanti teknis-teknisnya ada di setiap perlombaan. Gitu Pak Tambah. Oke. Itu dasarnya. Ya. Jadi kalau untuk pelaksanaannya memang tetap harus dilaksanakan FLS 2N sama MAPSI ya Pak ya. MAPSI, SD dan SMP Pak. MAPSI gitu juga ya? sama. SMP juga sama. SMP juga sama. Oke. Kemudian dari pelaksanaan lomba, ini berarti yang kita adakan berapa cabang Mbak Nurin? Baik, kalau dalam masa normal kan seperti kemarin hanya ada 13 cabang banyak itu di ya. kabupaten. Nah, kemudian kan dengan anggaran yang tidak banyak dan juga melihat situasi yang bisa di-online-kan kemungkinan di-online-kan sebenarnya semua ya bisa di-online-kan. Ya, bisa. Cuma kita cari yang poin-poin saja lah. Misalnya ini nomor 1 ini kan kalau pelajaran jangan sampai ketinggalan Kalau itu tetap mata wajib pelajaran main itu. iya. Lombanya lomba MAPSI kan ya ini pelajarannya ikut. Iya. Ini PAI dan BTG tetap. Kemudian ada adzan dan iqomah, tilawatil Quran, kaligrafi, khitobah, kemudian bercerita Islami, mocopat Islami, dan yang nomor 8 ini agak beda Pak Tambah. Kalau biasanya rebana, kalau kita mengadakan rebana kan botennya ada. Rebana online. Nah, kita buat saja ya udahlah seni menyanyi duet lagu religi. Ini berarti jatahnya orisinal dari kabupaten kalau ini Pak ya, yang nomor 8. Orisinal. Ya? Nomor 8 ya betul. Oke. Ini berarti cabangnya kita 8 ya. Cuma ada yang papi nanti kita lihat per item ya Pak ya. Ya. Kemudian waktu dan pendaftaran ini mungkin penting sekali karena kita pelaksanaannya kan berbeda. Jadi mungkin ada lomba yang teman-teman harus streaming dulu baru didaftarkan toh Pak. Betul. Ya, lah ini monggo untuk waktu dan pelaksanaan lomba ini bisa dijelaskan Pak. Silahkan. Terima kasih. Jadi sistemnya yang beda, teknisnya, bukan sistemnya, teknisnya dengan yang new normal ini, kita nanti setiap peserta tampil di shooting, tapi shootingnya itu di live streaming. Jadi langsung tayang di YouTube. Nah, setelah tayang di YouTube, kan tersimpan. Diberi judul sesuai dengan arahan dari nanti juknis. Sudah ada contohnya itu ya. Kemudian niku nopo kan sudah ada linknya kalau sudah tersimpan kita tambah. Ya. Nah, linknya itu baru nanti dikirimkan yang untuk mendaftar. Jadi pendaftaran nanti secara online juga dikirim, terus untuk melampirkan linknya
linknya misalnya nanti ada live streaming, live lomba tilawah misalnya tahun berapa, itu nanti ada petunjuknya. Iya, Nah, iya. itulah link itu yang didaftarkan. Walaupun seumpama misalnya ngerekam, terus salah, kan sudah live streaming tuh. Iya. Tapi kalau linknya tidak didaftarkan, ya bukan itu Tidak yang masalah. dinilai. Ya, berarti itu Iya, bisa bukan itu. kita bisa latihan beberapa kali dalam live itu. Betul. Berarti mana-mana yang paling paling bagus menurut kita itu yang didaftarkan gitu. Iya. Tapi tetap garis utamanya orisinil. Ya, Gitu. berarti memang Oke. tidak ada apa tidak editan ya, enggak karena live streaming Bukan itu kan editan. paling hanya ditambah thumbnail aja. Kalau lainnya memang tidak ada editan, enggak ada efek dan lain sebagainya, nggih. Iya, sulit. Oke. Eh, kalau Terus, oh ya, monggo ya. Pak Nurin. Nah, ini pelaksanaan lombanya. Jadi proses pelaksanaannya, ini prosesnya ya, bukan Ya. full lombanya. Jadi pelaksanaan lomba itu tanggal 1 sampai dengan 8 Oktober. Jadi dengan rencana seperti itu, tanggal 8 Oktober itu sudah selesai. Oh Nah gitu ini, ya. ya. Tempat lombanya, ini kecamatan masing-masing, karena di kabupaten kan menerima lombanya dari kecamatan, secara Ya. daring atau online. Lewat udara. Penilaiannya, Ya. kemudian penilaiannya dari tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2020. Nanti ada perinciannya nih untuk penilaiannya. Seperti misalnya tampil-tampil yang linknya sudah dikirimkan itu, panitia kan sudah nanti menerima linknya. Nama, nomor undi tampil, yang nomor undi tampil ini besok nopo secara bersama-sama nanti kita dikumpulkan, terutama pengurus KKG kecamatan dikumpulkan secara nopo tidak terlalu lama lah, yang penting hanya ambil undian saja. Jadi nanti undi tampilnya yang ngambil pengurus kecamatan, KKG Berarti kalau kecamatan. nomor undi tampilnya tetap offline ya Pak Nurin ya, nggak daring ya? Kalau undi tampil offline. Untuk menghindari ya sesuatu lah dalam tanda kutip. Oke. Memang arahan dari Pak Kabid juga seperti itu. Masa pandemi ini jangan sampai menimbulkan masalah baru. Betul. Dengan protesan misalnya. Gitu ya. Iya betul. Kita sih tidak suudon, cuma pengalaman tahun lalu untuk pelajaran sekarang. Gitu. Antisipasi. Oke, kita lanjutkan Pak Nurin. Terus tempat penilaiannya. Nah, ini nomor 4 untuk penilaiannya ini di sekretariatnya. Sekretariat lomba ada di SD Negeri 1 Wonosobo. Jadi secara teknisnya yang nanti juri dalam satu ruang misalnya ruang lomba tilawah. Nanti didampingi oleh panitera 1 misalnya, ada yang IT 1. Juri hanya tahu oleh panitera dibacakan. Inilah penampilan nomor undi atau nomor tampil 1. Kemudian panitia mencet linknya, klik tayang di LCD proyektor, juri menilai. Jadi dia tidak tahu itu namanya siapa, dari kecamatan mana, hanya tahunya nomor undi itu. Ya berarti data-datanya itu berada di di panitia ya. Di panitia. Nah, nanti juri tahunya kalau sudah mau berita acara. Memasukkan berita acara misalnya juara 1 nomor undi nomor tampil 16 baru namanya siapa masuk berita acara. Gitu ya. Oke lanjut. Terus nomor 5 pengumuman. Ya, pengumumannya tanggal 7 Oktober 2020 melalui Zoom meeting ditayangkan secara live streaming pada channel YouTube KKG PAISD Kabupaten Wonosobo. Oke, kita doakan nggak error lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan. Kemarin kan kita memakai Zoom meeting yang gratisan. Oh gitu. Nah, insya Allah besok pakai yang pro. Berbayar ya? Berbayar. Karena untuk lomba kita nggak mau ambil resiko. Ternyata dengan adanya seperti itu kan kita jadi ya makin tertantang dan makin maju ya Pak Nurin ya. Betul, ya bisa kita ambil hikmahnya lah gitu. Kemudian untuk penyerahan piala di sini tanggal 8 Oktober ya. Pialanya tanggal 8, kan setelah ini pengumuman tanggal 7,
kemudian hari Kamisnya tanggal 8 Oktober penyerahan piala. Jadi yang ambil piala bukan peserta loh ya, guru pendampingnya hanya ambil satu. Meminimalisir kerumunan gitu ya Pak Nurin kerumunan gitu. Dan itu pun rencana mau di shift-shiftan lah, dibuat jam gitu. Ya. Supaya tidak terlalu banyak. Ya, oke. Kemudian untuk ketentuan per cabang lomba setelah kita baca-baca itu bisa secara garis besarnya per cabang lomba gimana Pak Nurin? Kita mulai dari mana? Dari yang pertama mawon, yang beda. Pokoknya yang kalau yang sama kan nanti bisa disamakan lah teknisnya. Iya. Yang beda dari PAI. Kita mulai dari yang A. Yang ini lomba muatan ini ya? Oke, betul. Oke. Lomba muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan baca tulis Al-Quran. Ini sebenarnya sama dengan tahun kemarin. Jadi memakai soal online. Cuma bedanya di sini. Google Form ya? Google Form, betul. Waktu pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober secara online dengan mengisi formulir. Ini formulirnya. Ya. Ini sih formulir sebenarnya sudah ada, cuma responnya kami matikan. Oh, betul. Untuk mengantisipasi. Dibukanya nanti tanggal 1 ya? Tanggal 1 sampai 3 Oktober. Dan misalnya ada kecamatan yang ingin meniru seperti ini, misalnya kalau kemarin yang sudah pasti meniru seperti ini, Kecamatan Wonosobo. Ini pun juga saya uprak-uprak nih untuk segera membuat saja. Membuat alamatnya ini, jangan sampai alamat ini sudah ada di Juknis, tapi kenyataannya belum dibuat gitu. Takutnya pripun, Pak? Takutnya ada orang yang tidak tanggung jawab membuat alamat ini di dalamnya terus minta sesuatu. Nah, itu yang dimungkinkan. Iya. Oh kan Juknis sudah menyebar. Makanya kalau misalnya mau membuat seperti ini, langsung dibuat saja alamatnya ini, tapi responnya belum menerima respon. Ya, dimatikan dulu. Terus lombanya ini tanggal kalau ini secara serentak ini. Untuk pendaftaran sebelum pelaksanaan lomba ya Pak ya? Berbeda sebelum pelaksanaan lomba. Lain ya? Oke, hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Kayaknya kalau tidak salah itu. Kamis, Jumat, Sabtu, 1 sampai 3 Oktober. Oke, kemudian waktu pelaksanaan. Kemudian pelaksananya hari Senin, 4 Oktober 2020, lokasinya di kecamatan masing-masing. Ya. Bisa di sekolah ataupun di tempat yang nanti ada hubungannya dengan Juknis bawahnya nih. Ya. Peserta 1 putra dan 1 putri tiap kecamatan. Ya. Kemudian pemantauan lomba menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Setiap peserta menggunakan 2 media daring. Betul. 1 Android atau laptop untuk mengerjakan soal online dari Google Form quiz. Jadi ada 1. Ya. Ini yang untuk mengerjakan soal online 1. Ya. Kemudian yang satunya lagi yang untuk pemantauan, untuk masuk ke aplikasi Zoom Meeting. Ya, betul. Dengan dihidupkan layar videonya. Layarnya dihidupkan. Tidak seperti misalnya kan seperti saya ini kan tidak ada videonya. Nah, harus kelihatan. Dan layar mengarah kepada peserta lomba. Ya. Layarnya mengarah. Video dan audio diaktifkan sehingga misalnya ada suara yang masuk ke peserta, itu. Iya pasti terdengar. Iya. Oke, meeting ID dan passwordnya akan diumumkan melalui pengurus kecamatan se-Kabupaten Wonosobo. Ya. Terus kemudian peserta masuk ke Zoom Meeting. Ini kan passwordnya sudah diumumkan dulu. Ya. Mungkin sehari sebelumnya. Untuk peserta masuk ke Zoom Meeting pukul 8. Jadi masuknya pukul 8 sampai 8.30, 30 menit nih untuk persiapan teknis di Zoom Meeting-nya. Jadi peserta bisa dibantu oleh guru pendampingnya di jam-jam ini. Sama yang jelas sama pengaturan posisi biar nyaman barang ini kan memang betul, harus. Dan ini diposisikan terlebih dahulu, dikondisikan. Mungkin dengan melihat seperti ini kita kan kalau yang
ini karena pakai dua alat ya Pak Nurin ya. Ya. Dua alat. Berarti ini tetap ada imbas untuk alatnya. Mungkin kalau yang Zoom-nya pakai Android, berarti tetap butuh tripod ya Pak Nurin ya. Tripod supaya Ya, stabil ya. iya supaya Atau kalau kan misalnya yang Zoom-nya pakai laptop, meja mengerjakannya nanti. di HP. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Berarti memang Oke. tetap harus ada alat tambahan ini ya, yang di luar Betul. teknis itu. Oke, oke. Iya, Kita betul, lanjut betul. bawahnya Pak Oke. Nurin. Oke, setelah kan persiapan sampai 8.30, kemudian pukul 8.30 sampai setengah 10, ini peserta mengerjakan soal online. Link soalnya akan dibagikan pada jam ini, 8.30 ini, Iya, iya. pada waktu sudah masuk di Zoom meeting. Oke, oke. Tidak ada bantuan dalam cara apapun oleh guru pendamping atau selain peserta lomba. Iya, iya. Nah, ini. Oke, Jadi kalau berarti yang sudah tadi kayak kemarin ya sudah ya. Sudah sudah tahun lalu kan nih, seperti ini. Oke. ya, Hanya yang bedanya bedanya di kan di sini tambah Zoom Zoom meeting meetingnya itu. itu. Oke. Terus ini yang penting yang makanya ditebalkan nih. Ini di Pengurus bold. KKG PAI SD kecamatan, ini kecamatan kurang kecamatan, masing-masing kecamatan, nah ini udah harus memastikan kestabilannya sinyal lokasi lomba untuk Zoom meeting. Betul, Jadi betul. kalau misalnya lokasinya tidak memenuhi syarat atau kurang sinyalnya tidak bagus, harus Otomatis kan live. dipersiapkan dulu. Lah itu Iya. misalnya terjadi Pak Nurin, kita sedang online ya, sedang online mengerjakan dan posisi Zoom meeting juga aktif, tapi kemudian sinyalnya error kan otomatis left dari Zoom meeting itu gimana Pak? Terputus. Makanya di simulasi nanti ada, di sini kan ada simulasinya. Di bawah simulasi niku. Oh ya ya. Simulasinya sehari sebelum Pak Nurin? Ini direncanakan kalau tidak hari Minggunya, hari Sabtunya mungkin. Oh ya, ini di bawahnya ya. Iya. Ini, monggo. Ini sebelum hari Sebelum, Minggu. nah, niki. Saat mengerjakan soal online, peserta mengerjakan secara mandiri hingga Ya, selesai. oke. Walaupun misalnya Zoom meetingnya bermasalah, tetap peserta ini tetap mengerjakan online kan, karena waktunya kan 1 jam. Iya, ya. Udah abaikan saja. Berarti kalau terpaksanya kok live di Zoom-nya itu siswa harus masih tetap mengerjakan gitu ya? Masih tetap mengerjakan, Ya, ya. karena kan waktunya mengejar Terbatas. terus. Ya, ya. Oke, Jadi lanjut. misalnya terjadi seperti tadi error, ya sudah dia memikirkan soalnya saja lah, nggak usah melihat Zoom-nya. Ini kan Zoom Monitornya untuk itu ya. memantau. Memonitor pelaksanaannya ya. Betul. Oke. Sebelum hari pelaksanaan lomba akan diadakan simulasi, akan diumumkan waktunya. Nah, besok ini menyusul nih, nanti waktunya akan diumumkan pada pengurus KKG kecamatan masing-masing. Bersama-sama supaya nanti alamatnya Zoom-nya apa, kemudian teknisnya seperti apa, ada kekurangan di situ. Nanti muncul di simulasi. Oke. Ini mungkin ngobrol kita lebih fokus ke cara online-nya ya Pak Nurin ya. Masalahnya kalau yang Siap. lainnya kan sudah ya Sama, seperti biasa sama. ya, seperti biasa. Cuma memang untuk masalah online baik itu streamingnya atau Zoom meetingnya memang kayaknya memang perlu kita obrolkan supaya teman-teman nanti juga lebih paham. Kalau ini di bawahnya kayaknya sudah bukan kaitannya dengan online ya Pak Nurin ya? Mas, sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Oke. Misalnya kan ini ada peserta yang 2 kali ngirim misalnya, terpotong di tengah-tengah terus mengerjakan lagi. Nah, itu nanti yang akan dinilai itu yang pengiriman yang pertama. Yang pertama. Karena kan hasil dari Google Form itu kan kelihatan. Jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, ngirimnya kan kelihatan. Betul. Dan itu tidak bisa ngapusi ya. Tidak bisa dibohongi. Udah mesin. Oke. Kita lanjutkan ke yang Pak Nurin. Kalau yang hampir sama kan mungkin keterampilan adzan iqomah, kemudian ini satu saja berarti. Ini saya terangkan satu saja. Jadi yang hampir sama kan adzan iqomah, mau tilawah, cerita Islami. Betul.
Yang beda kaligrafi dengan PAI BPK tadi. Betul. Kaligrafi, PAI sama mungkin sama yang duet itu Pak Nurin. Duet pun itu kan juga streaming. Tapi nanti ada perubahannya. Nah, ini karena baru pasti harus disampaikan. Oke. Ini monggo sekarang kita tentang keterampilan adzan dan iqomah. Ini Ya, nanti videonya sip. rodok dawa enggak apa-apa ini. Oke. Monggo, adzan dan iqomah. Yeah. Adzan dan iqomah. Ini sebenarnya sudah setiap tahun ada adzan dan iqomah lombanya. Tapi bedanya di sini. Waktu pelaksanaan lombanya ini tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober. Kenapa kok 3 hari? Nah, ini ada hubungannya dengan teknisnya. Kemudian waktu penilaiannya hari Selasa, 5 Oktober 2020. Lokasi lombanya di kecamatan masing-masing. Nah, kok di kecamatan masing-masing? Nah, ini bedanya dengan tahun kemarin. Peserta 1 putra tiap kecamatan. Kalau ini tidak beda, tidak jok putri, itu kan. Nggak ada putrinya. Atau gurunya itu tetap pesertanya siswa putra. Mengumandangkan adzan subuh. Dilanjutkan mengumandangkan iqomah dalam versi bebas. Ini yang membedakan dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan versi Madinah, Mekah. Nah, kalau tahun ini ada subuh, kemudian iqomah, tapi versinya bebas. Terserah. Termasuk mungkin versi Jawa barang lah. Ya, yang penting kan tidak jauh sekali dari pakemnya. Iya. Kemudian ini, kalau ini sih sama, bacaan selain adzan dan iqomah tidak dinilai. Subhanallah, alhamdulillah itu tidak dinilai. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah enggak dinilai. Lanjut setelah ini, nah ini waktu 7 menit. Peserta lomba mengumandangkan adzan dan iqomah di kecamatan masing-masing itu ya, di ruangan atau di mana di kecamatan masing-masing, adzan dan iqomah, tetapi di syuting ditampilkan secara live streaming di YouTube pada channel YouTube peserta lomba. Misalnya peserta lomba punya channel YouTube, boleh itu. Atau channel YouTube-nya guru pendampingnya. Guru pendamping atau guru siapalah yang bisa membantu di kecamatan tersebut, ini bisa di sana. Ini misalnya nih Pak Nurin, kalau dari satu kecamatan untuk pelaksanaan ke kabupaten, dari KKG membantu dengan satu channel itu kira-kira bisa enggak Pak Nurin? Nah, karena di Juknis tidak dibahas itu, insya Allah boleh, disilahkan. Berarti tidak masalah ya kan? Karena tidak kan masalah. Kita antisipasi mungkin dari satu kecamatan itu kan ya penguasaan masalah streaming barang kan ya belum begitu tidak umum semuanya, ya. Itu tidak apa-apa. Yang penting kan kita dari panitia kan hanya menerima linknya itu. Iya, betul. Mau dilaksanakan dimanapun, yang penting di kecamatan masing-masing. Oke. Terus channel YouTube-nya ya bisa peserta atau bisa guru. Monggo. Oke, lanjut Pak Nurin. Suara peserta adalah suara asli, live, tanpa editan. Editan loh ya. Kalau misalnya masuk ke nopo nih kok? V8 itu V8 apa? Yang untuk memasukkan suara itu kan hanya masuk tok suaranya. Tapi kalau editan misalnya memotong suara, adzan Allahu Akbar, mandek dipotong, ada gantinya lagi, bernafas lagi misalnya, shottingan beda lagi, ini tidak bisa. Kemudian menggabungkan potongan suara, memberi tambahan efek suara. Suaranya besar jadi suara cipmang. Suara tikus kecil lah, tidak bisa. Atau suara tertawa di belakangnya. Nah, ada efeknya ya. Nah, ataupun pengeditan lainnya pada vokal. Ini misalnya kan ada diedit-edit. Nah, itu tadi kita karena apa? Karena pengen hasilnya itu orisinal. Orisinal dari kita fokusnya di konten anaknya ya, Pak Nurin ya. Betul, Kemudian setelah tersimpan ya, streaming di YouTube setelah tersimpan, penampilan channel di YouTube diberi judul nih. Jadi waktu menstreamingkan judulnya ini, live adzan dan iqomah, nomor peserta, lomba MAPSI online, Wonosobo tahun 2020. Ini bawahnya ada contohnya, Pak. Iya. Oke.
Gini Nah, Pak ini Nurin, contohnya. ini kaitannya Oke, dengan streaming. Ini misalnya ya, kan kita kalau streaming pakai seluler, pakai HP, itu ada persyaratan kan 1.000 subscriber ya. subscriber ya. Dan Eh, tidak semuanya punya. ya, nah kemudian kan kita kemungkinan banyak akan streaming lewat webcam atau desktop ya Pak Nurin ya. Betul, Nah, ya. lah ini misalnya dari desktop atau webcam itu kita nambahi alat biar kameranya itu agak jelas itu diperbolehkan enggak Pak Nurin? Alatnya alat nopo dulu? Webcam Pak, kamera Oh, webcam. webcam. Oh, Ya, kamera itu yang untuk disambung ke laptop ya bisa. masalahnya kan kalau Bisa. seperti ini banyak laptop yang kameranya resolusinya rendah, jadi Kurang gambarnya bagus. kurang Ya, bagus gitu. ya betul. Atau misalnya kan ada namanya IV cam itu. Kita bisa nopo menyambungkan webcam dengan HP kita. Bisa pakai Droid Kita itu jadikan bisa. webcam. Oke, Iya, betul. Itu sistemnya pakai bisa. Droid dan debugging. Nah, betul. Ya, Itu bisa juga pakai pakai itu juga bisa. oke, Kemudian oke. ada lagi juga kamera V-Live itu juga bisa. Betul, betul. Aplikasi Mm, kamera V-Live itu langsung pakai HP itu ya. bisa. Berarti itu kan tidak termasuk editan ya, itu termasuk Tidak mendukung termasuk editan supaya karena live. gambarnya Okay. lebih lebih bagus lah intinya seperti itu. Hanya meningkatkan nopo gambar. Uh, Kalau suara masih Suara. orisinil, Oke, peserta juga orisinil. oke. Kemudian kalau Mungkin kita nanti teman-teman mungkin harus juga aktif ya mencari informasi di YouTube. Itu kan ada tutorial banyak sekali tuh ya 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 menjadikan handphone menjadi webcam. ya Sebenarnya betul. kalau dipelajari bisa. Ya. Oke, ini misalnya juga untuk suara biar kalau HP-nya agak jauh kan kadang suaranya juga ada noise-nya ya Pak Nurin ya. Kalau kita Betul. sambungkan dengan clip on itu enggak masalah ya. Nah, ini di bawahnya ada, Pak, di Oke, juknisnya. ke Coba bawah sini ya. dinaikkan lagi. Ya, Oke, lanjut monggo. terus. Dari sini. Setelah terekam dan live streaming di YouTube, peserta lomba didaftarkan ke panitia lomba dengan mengisi formulir online. Nah, setelah tadi kan sudah ada linknya, Mm-mm. sudah linknya sudah muncul, baru didaftarkan. Tapi kalau linknya belum muncul, tidak usah didaftarkan, yuk dikirim, apalagi dikirim. Linknya orang ono Arep dikirim delok pripun, nah, arep delok opo? delok angin. Ya berarti kalau yang ini kan tekniknya pendaftaran dilaksanakan setelah kita streaming gitu ya. Iya, betul. Oke, oke. Monggo Betul. lanjut. Peserta lomba yang upload video streaming YouTube sebelum ataupun sesudah tanggal pelaksanaan dan pendaftaran. Berarti tanggal 1 sampai 3. Mm-mm. Kalau misalnya sebelum tanggal 1 atau sesudah tanggal 3, Mm, tidak akan dinilai juri. betul ya. Kelihatan, Menyalahi aturan ya, di nggih. di deskripsi YouTube kan kelihatan tanggal berapa dia streaming. Iya. Nah, Oke, itu lanjut. makanya kita mengarahnya ke original dan mudahnya kita melihat filenya seperti itu, Pak. Kalau misalnya kirim hanya CD flash disk, kita tidak tahu. Betul, betul. Hanya kita tahunya hasil. Ha, ha. Apabila terdapat peserta lomba yang mengirimkan lebih dari satu link, maka akan didiskualifikasi. Misalnya saya ngirim linknya Pak Tambah ini. Pak Tambah sudah membuat streaming, terus saya ambil linknya, saya masukkan ke pendaftaran. Nah, itu bisa didiskualifikasi kalau ada dua link. Oke, oke, oke. Oke. Oke, berarti ini untuk adzan dan iqomah kita insya Allah clear seperti itu.